Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam kegiatan pelajaran fisika kelas 9. Hari ini kita akan meneruskan bab mengenai listrik dinamis. Kompetensi dasar untuk pelajaran ini masih seperti yang lalu, yaitu 3.5, yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai beda potensial dan gaya gerak listrik atau GGL. Apa itu gaya gerak listrik dan apa itu beda potensial? Kita pelajari dulu, kita pertama kali mengenai GGL dulu ya. Perhatikan penjelasan berikut. Gaya listrik yang dihasilkan sumber energi listrik untuk memindahkan elektron-elektron melalui suatu rangkaian listrik dikenal sebagai gaya gerak listrik atau GGL atau bahasa Inggrisnya electromotive force atau EMF. Ya, jadi gaya gerak listrik itu adalah gaya listrik yang dihasilkan sumber energi listrik untuk memindahkan elektron-elektron melalui suatu rangkaian listrik. Itu gaya gerak listrik. Maka kita jelaskan, yang kita definisikan, jadinya gaya gerak listrik itu adalah kira-kira dengan kalimat berikut. Gaya gerak listrik adalah kerja yang dilakukan atau energi listrik yang dikeluarkan ya oleh sumber arus listrik untuk memindahkan setiap satuan muatan listrik melalui suatu rangkaian tertutup. Oke ya, itu adalah definisi mengenai gaya gerak listrik. Oke, coba pelajari kalian ini ya, definisi ini memang agak sulit ya. Oke, dari definisi ini maka kita bisa turunkan rumusnya. Gaya gerak listrik itu diberikan lambang E ya. GGL ini diberikan lambang E. Tadi ini berdasarkan definisi gaya gerak listrik adalah kerja yang dilakukan, W ini ya, kerja yang dilakukan oleh sumber arus listrik untuk memindahkan tiap satuan muatan. Jadi per muatan. Tiap satuan muatan berarti sama dengan per muatan listrik melalui suatu rangkaian tertutup. Nah, itulah rumus yang berdasarkan definisi tersebut. Nah, ya, penjelasannya sekarang E itu adalah GGL atau EMF dengan satuan SI-nya volt, W ini adalah usaha dengan satuan SI-nya joule, Q ini muatan listrik dengan satuan SI-nya coulomb. Coba perhatikan gambar ini ya untuk lebih memahami definisi dari gaya gerak listrik itu. Ini baterai ini menghasilkan gaya listrik nantinya karena dia punya beda potensial. Nah, gaya listrik ini akan memindahkan muatan listrik di sini. Ada arus listrik mengalir di sini, arus listrik muatan positif ya. Jadi akan dilakukan kerja oleh sumber arus listrik ini yang memindahkan muatan listrik positif terus melalui lampu balik lagi ke sini ya, yang kita kenal sebagai arah arus listrik ini ya. Nah, jadi kerja yang dilakukan oleh sumber arus listrik ini untuk memindahkan setiap satuan muatan inilah yang kemudian dikenal sebagai GGL. Ya, GGL dari sumber arus listrik tersebut. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan ke beda potensial. Kita lihat apa bedanya dengan GGL ya nanti. Ini perhatikan juga keterangan berikut ya. Ketika baterai dihubungkan ke sebuah bola lampu pijar, nih lihat gambarnya ini. Baterai dihubungkan ke bola lampu pijar ya. Nanti di sini titiknya A dan B ya. Energi listrik baterai akan diubah menjadi energi cahaya dan panas oleh lampu. Nah, ketika diberi potensial dari baterai ini, maka akan ada perbedaan potensial. Arus akan mengalir seperti ini. Arus listrik ya mengalir dari baterai keluar melalui lampu, dan lampu ini kemudian mengubah dari energi listrik itu menjadi energi cahaya dan kalor ya. Begitu. Oke? Ya. Nah, jumlah energi yang diubah oleh lampu, jumlah energi listrik yang diubah oleh lampu untuk setiap satuan muatan listrik, untuk setiap satuan muatan, untuk setiap kolom muatan listrik. Nah, ini yang disebut sebagai beda potensial. Ya.
Di sini dalam hal ini beda potensialnya adalah A dan B ya. Ada A dan B itu ada beda potensial ya. Ketika energi listrik masuk ke titik A mau masuk ke lampu, maka energi listrik ini dirubah menjadi energi cahaya dan kalor oleh lampu. Nah, energi itu yang diubah untuk setiap satuan muatan ini kemudian dikenal sebagai beda potensial. Ya, di dalam hal ini beda potensial A dan B. Ya, oke. Nah, jadi kalau gitu beda potensial didefinisikan sebagai jumlah energi listrik yang diubah ke bentuk energi lain ketika 1 coulomb muatan listrik positif melalui kedua titik tersebut. Oke ya, sama tiap 1 coulomb. Ya, itu. Nah, dari definisi beda potensial tersebut, maka rumusnya seperti ini. V adalah beda potensial, adalah jumlah energi listrik atau usaha, sama ya, ekuivalen pokoknya itu. Ini work ya, usaha. Jadi besarnya usaha ya atau energi listrik yang diubah ke bentuk energi lain ketika 1 coulomb atau per 1 coulomb per coulomb muatan listrik. Ya. Ketika 1 coulomb muatan listrik melalui kedua titik tersebut. Oke ya, di rumusnya ini kita lihat rumusnya sama dengan rumus GGL. Tapi nanti apa bedanya nanti kita lihat ya dalam hal pengukuran, mungkin kalian lebih paham nanti. Oke, keterangannya V adalah beda potensial dengan satuan SI-nya volt, W itu adalah usaha, work ya, satuan SI-nya joule, Q adalah muatan listrik dengan satuan SI-nya coulomb. Oke ya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Mungkin contoh soalnya gampang ya. Kita lihat contoh soal 1. GGL dari sebuah baterai 1,5 volt. Berapa energi yang dihabiskan baterai untuk menghantarkan muatan listrik 0,4 coulomb mengelilingi satu rangkaian listrik? Biasa kita tulis yang diketahuinya biar gampang. GGL E 1,5 volt, muatan listriknya Q sama dengan 0,4 coulomb. Ditanyakan berapa energi listrik, jadi tanyakan W ya. Nah, dengan rumus yang ini GGL adalah W atau energi listrik per muatan ya. Ini rumusnya. Maka W itu usaha atau energi listrik ini adalah rumusnya menjadi E kali Q. Ya, di rumus ini ya. Oke, maka sesudah dapat rumusnya kita masukin angkanya. E-nya itu GGL 1,5 volt kali Q-nya adalah 0,4 coulomb. Jadi jawabannya W-nya itu, jadi energi listrik yang dihabiskan baterai adalah 0,6 joule. Oke ya, kita lihat nomor 2. Jika muatan listrik 3 kali 10 pangkat 4 coulomb mengalir melalui sebuah pemanas listrik dan energi listrik 9 megajoule diubah menjadi kalor, itu beda potensial antara kedua ujung pemanas listrik tersebut. Ya, tulis diketahui biasa, Q-nya adalah 3 kali 10 pangkat 4 coulomb, energi listriknya W adalah 9 kali 10 pangkat 6 joule, ya 9 mega itu juta ya, jadi 9 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, dari definisi maka beda potensial adalah V sama dengan W per Q. Jadi ini beda potensial pada kedua ujung pemanas ya. Tadi dikatakan definisi beda potensial adalah energi listrik yang diubah menjadi bentuk energi lain untuk setiap coulomb muatan listrik ya. Jadi ini masukin angkanya, energi listriknya 9 kali 10 pangkat 6 joule, 9 mega tadi, dibagi dengan muatannya 3 kali 10 pangkat 4 coulomb. Maka dapatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 2 joule per coulomb. Kemudian sama dengan 300 volt. Ya, joule per coulomb itu dengan volt. Oke, nah itu dua contohnya yang diberikan. Sekarang kita masuk ke alat ukur beda potensial dan GGL. Nah, dari sini kita akan bisa lebih paham apa beda potensial dan GGL. Ini kedua besaran ini sama-sama diukur dengan voltmeter namanya alatnya, yaitu alat untuk mengukur beda potensial atau tegangan dan GGL. Dan voltmeter dalam rangkaian listrik harus dirangkaikan secara paralel ya. Jadi berbeda dengan ampere meter. Oke. Dari sini kita
kita bagaimana kita mengukur beda potensial antara dua titik ya. Kita lihat ini alat ukurnya voltmeter ya. Terus kemudian kita lihat bagaimana cara mengukur beda potensial dalam rangkaian listrik seperti ini. Kita lihat ini dalam rangkaian ini ada baterai dan lampu ya. Kemudian kita mengukur beda potensial di ujung-ujung lampu ini. Ya. Ini nanti lampunya kan menyala ya ketika dihubungkan dengan baterai ya. Nah, di ujung-ujung lampu ini berarti memiliki beda potensial nih. Maka kalau ujung-ujungnya ini kita hubungkan dengan voltmeter, nah voltmeter dirangkaikan secara paralel seperti ini, kita lihat ya, dia mengukur beda potensial antara A dan B. Oke ya, lihat cara memasangkannya. Ini dari positif baterai, kita lihat ikutin di sini. Maka yang ini harus dengan positif dari voltmeter. Ya, kalau kita lihat dari sini ini negatif dari baterai. Di sini hubungkan dengan voltmeter, maka ini negatif voltmeter. Oke ya. Nah jadi kedua ujung lampu ini, dua ujung itu A dan B ini diukur beda potensialnya oleh voltmeter. Nah ini yang diukur adalah beda potensial antara A dan B atau beda potensial pada ujung-ujung lampu pada saat itu. Oke gitu ya. Oke selanjutnya, nah seperti ini sekarang, ini juga sama, ada baterai, ada lampu, lampunya di atas nih. Nah sekarang voltmeternya dipakai mengukur beda potensial pada ujung-ujung baterai ya. Ini titik A dan B ya. Jadi voltmeter ini dirangkaikan paralel seperti ini. Jadi nanti voltmeter mengukur beda potensial antara A dan C. Beda potensial pada ujung-ujung baterai. Ya. Nah ini juga sama mengukur beda potensial pada ujung-ujung baterai atau kita sebut saja VAC. Nah itu anak-anak cara mengukur beda potensial antara dua titik ya. Dua titik di mana saja kalau kamu mau mengukur beda potensialnya, kita tinggal hubungkan secara paralel dengan voltmeter. Maka yang kita ukur adalah beda potensial antara dua titik tersebut. Ya, oke. Selanjutnya, bagaimana kita mengukur GGL baterai ya? Mengukur GGL baterai. Coba perhatikan, alat ukurnya adalah voltmeter sama, ya. Nah, bagaimana kalau kita mengukur GGL baterai? Kita lihat gambarnya nih. Nah, ini seperti ini. Kamu lihat? Untuk mengukur GGL baterai, sebenarnya mengukur GGL baterai juga sama, mengukur beda potensial pada ujung-ujung baterai tapinya, bukan di sembarangan titik ya. Jadi GGL itu adalah mengukur beda potensial pada ujung-ujung baterai. Kita lihat pada gambar ini, dari ujung baterai, dari yang positif ini dihubungkan dengan positif dari voltmeter, yang negatif baterai juga dihubungkan ke yang negatif voltmeter. Nah, jadi kegiatan ini adalah kegiatan untuk mengukur beda potensial pada ujung-ujung baterai ya, yang kita kenal sebagai GGL. Jadi GGL juga sama, itu beda potensial ya, tapi ini di ujung-ujung baterai. Oke? Ya, di ujung baterai. Tapi ada lagi lihat tambahannya, berikutnya coba lihat ya. Nah, ini rangkaian ini, coba kita lihat, ini baterai ini ceritanya mau dihubungkan dengan lampu. Ya, ada saklar di sini, tapi saklarnya dalam keadaan off, saklarnya mati ya, terputus ya. Jadi di sini lampunya tidak berhasil menyala kan? Oke, tidak berhasil menyala. Nah, kalau kita ukur beda potensial pada ujung-ujung baterai, di sini ada A dan C ya. A dan C. Nah, pada saat ini baterainya itu tidak dalam keadaan tidak sedang dipakai ya. Lampunya ini kan terputus ya, karena ini saklarnya terputus. Lampu ini tidak menyala. Jadi baterai ini tidak sedang bekerja. Nah, maka beda potensial pada ujung AC ini ya. Nah, inilah yang kemudian dikenal sebagai GGL. Jadi mengukur GGL baterai itu adalah mengukur beda potensial pada ujung-ujung baterai. Nah, seperti ini juga tadi pada ujung-ujung baterai, tapi syaratnya baterainya belum dipakai, ya tidak sedang dipakai. Maka beda potensial pada ujung-ujung baterai yang tidak dipakai itu istilahnya adalah GGL. Ya.
Lihat di sini ya, mengukur GGL baterai sama dengan mengukur beda potensial pada ujung-ujung baterai sebelum baterai digunakan. Nah, itulah anak-anak kira-kira beda potensial dengan GGL. Ya, jadi kalau beda potensial boleh di mana saja, 2 titik kita ukur beda potensialnya. Tetapi kalau yang namanya GGL itu harus beda potensial di ujung-ujung baterai dan baterai itu dalam keadaan belum dipakai, ya, belum terpakai gitu. Oke, nah itu ya. Oke, sekarang kita bagaimana cara membaca skala voltmeter. Cara membaca skala voltmeter ya kira-kira sama seperti yang membaca ampere meter. Kita lihat di sini ada voltmeter ya. Ini di sini pakai batas ukurnya sampai 5 volt ya, 5 volt. Artinya kalau jarum ini menyimpang sampai paling kanan, maka nilainya adalah 5 volt. Karena ini batas ukur 5 volt, mungkin kita baca skalanya yang enak yang bawah ya. Yang bawah ini 50 ini berarti sama dengan 5. Berarti tinggal dibagi 10 ya. Maka yang diukur oleh voltmeter ini adalah, lihat jarumnya menunjukkan angka berapa ini. Kalau kita baca yang bawah, ini 20, ini 30, di tengahnya 25. Berarti ini satu-satu ya, 25, 26, 27, 28. Jadi kalau 50 itu 5, maka 28 berarti 2,8 volt yang diukur itu. Oke, kalau kamu mau menggunakan rumus ya silakan. Jadi 28 per skala maksimumnya 50, nah 28 per 50 kali batas ukurnya 5 volt, ya maka dapatkan jadi 2,8 volt ya. Menghitungnya memang agak susah ya. Ini ya 5 dengan 50 dicoret menjadi 10. 28 bagi 10 jadi 2,8 volt. Oke ya. Kalau kita pakai yang atas berarti ini 40, ini 60, tengah-tengah ini berarti 50. Terus ini berarti segarisnya 2, 50, 52, 54, 56 berarti. Maka 56 per skala maksimalnya 100 kali 5. 56 per 100 kali 5. Nah ini ngitungnya gampang, 56 dikalikan dulu dengan 5 yaitu 280. 280 bagi 100 jadi 2,8 volt. Sama ya. Oke, begitulah cara mengukur, cara membaca skala untuk voltmeter yang digunakan untuk mengukur beda potensial ataupun GGL. Oke, selanjutnya di sini nanti ada latihan soal, ada 6 latihan soal di sini. Silahkan kalian kerjakan untuk latihan. Kalau kalian banyak latihan, pasti kalian akan mudah memahami ya. Oke, silahkan kerjakan. Nanti video ini silahkan untuk di-download dan latihan ini kalian boleh kerjakan sebagai latihan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas nih. Ya. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Kita ketemu lagi untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.